bahwa Ba'alawi ini secara keluarga, Ba'alawi ini berasal sekarang dari dinasti Fatimiyun. Dinasti Fatimiyun berasal dari dinasti sekarang Bani Lewi. Bani Lewi sekarang dari kerajaan dinasti Seba, kemudian dari dinasti Mu'in, kemudian dari kaum Samud, dari kaum Ad, dari Bani Iram, dari Al-Fashad bin Saleh bin Sam bin Nuh. Jadi Ba'alawi ini anak cucunya keturunan dari Nabi Hud alaihissalam. Hanya ada lintas keturunan dari kaum Ad dan kaum Samud yang sampai sekarang belum bisa dibantah. Karena Nabi Muhammad nggak mungkin punya darah itu, Kiai. Makanya wajar kalau mereka sombong dan songong, pengen dilayanin, merasa paling besar. Ada dalam sejarahnya Bani Lewi itu kan anaknya Yakub. Dan memang dari 12 anaknya diberikanlah kewenangan otoritas keagamaan kepada Lewi. Makanya nggak aneh kenapa sekarang orang-orang Ba'alawi ini dalam urusan agama pengen paling besar, pengen paling hebat, pengen paling hebring, bahkan sampai pakai gelar imam besar, imam jumbo. Bung eleh itu nggak mau kalah itu. Jadi nggak salah kok kalau mereka ini memang punya gen Yahudi. Nah ini menariknya apa? Waktu saya di Surabaya saya bicara dengan Prof. Menem Ali. Prof, saya bilang, sepertinya penisbatan nama Arab Aribah dengan Arab Musta'ribah sudah ratusan tahun terbalik, saya bilang. Profesor Menem Ali bilang, kok bisa gitu, Yai? Nah, bagaimana itu penjelasannya? Di buku ini juga buku tua juga. Oh iya, sangat tua lagi ini. Ini buku tua, oke? Ini judulnya Adwarut Tarikh Al-Hadrami. Jadi ini maksudnya berkaitan dengan sejarah Hadramaut. Oh. Penulisnya adalah Muhammad ibn Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Ya. Apa yang penting di sini? Nah, di sini Pak Edi harus tahu. Di sini ada penjelasan. Ya. Di halaman 24 dikatakan Al-Arab Al-Aribah, ya. Al-Arab Al-Aribah. Jadi orang Arab yang disapa dengan Arab Aribah. Siapa itu? Haula hum al-Qahtaniyun, dalam kurung au al-Yamaniyun. Jadi di sini disebutkan haula hum al-Qahtaniyun au al-Yamaniyun. Jadi yang dimaksud orang-orang Qahtan, keturunan Qahtan, itu nama lainnya orang-orang Yaman. Oh. Nah, siapa itu orang-orang Yaman? Siapa itu yang disapa dengan sebutan Al-Qahtaniyun? Itu keturunan Qahtan. Siapa itu Qahtan? Keturunan Yoktan. Kalau bahasa Arabnya Qahtan, bahasa Ibraninya Yoktan. Keturunan dari Eber, tapi bukan keturunan dari Pelek. Dan itu bukan ada kaitan dengan Ibrahim. Tidak ada kaitan dengan Ismail. Nah, ada lagi yang disebut Al-Arab Al-Musta'ribah. Ini orang Arab yang diarabkan. Bukan asli Arab. Tapi kalau Arab Aribah, Al-Arab Al-Aribah, itu orang Arab asli. Ya, keturunan Qahtan disebut Al-Yamaniyun. Orang-orang Arab Yaman. Ini ada kaitannya nggak dengan Ubaidillah ya? Ada ini. Ada ini. Prof, saya bilang, sepertinya penisbatan nama Arab Aribah dengan Arab Musta'ribah sudah ratusan tahun terbalik, saya bilang. Profesor Menem Ali bilang, kok bisa gitu, Yai? Ini hasil riset saya, Prof. Tapi kalau saya salah, tolong dibenarkan. Saya katakan begini, Nabi Ibrahim alaihissalam dalam manuskrip klasik dan tua dikatakan berasal dari suku Muzarab, Muzaribe, Ya'rib, Ya'rub. Apa akar katanya? Arab dan Aribe. Dan memang Nabi Ibrahim adalah leluhurnya Arab kuno. Karena bangsa Arab kuno ada 4. Yaitu Arab Sumeria, Arab Akadia, Arab Syria, dan Arab Babilonia. Dan Nabi Ibrahim termasuk suku Arab Babilonia. Suku Arab Babilonia ada 2. Arab Babilonia Abrahamik, artinya keturunan sekarang Nabi Ibrahim, dan ada Arab Babilonia non-Abrahamik. Dari Arab Babilonia Abrahamik ada 3, dibagi 3. Ada Ismailiyah, Yakubiyah, dan Madyaniyah, yaitu suku Nabi Syuaib yang sudah
sudah musnah, Yai. Mereka semua berarti suku Arab. Baik Nabi Ismail dan Nabi Ishak jelas-jelas suku Arab murni, yaitu Arab Aribah, bukan Arab Musta'ribah. Kenapa? Berdasarkan ilmu pengetahuan zaman sekarang, biologi modern, ternyata bahwa haplogrup J hanya dimiliki oleh suku bangsa Arab yang 4 tadi, Kiai. Artinya sudah terbalik. Jadi Bani Ismail adalah Arab Aribah, bukan Arab Musta'ribah. Penulisnya dari orang mana ini? Orang Yaman atau bukan? Orang Yaman. Yamani. Ini pembahasan, coba lihat di sini. Ya, disebutkan ini. Ada yang disebut Al-Arab Al-Musta'ribah, ya kan? Disebutkan ada penjelasan di sini Pak Edi. Fahum nasl Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalam wa yuqala lahum al-Adnaniyun wa hum qabail katsira. Ya, ma'rifah faminhum Tamim wa Ghatfan wa Kinanah wa minha Quraisy wa minhum Bani Hashim, dan dari Bani Hashim ini nanti muncul yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baru muncul. Jadi kalau begitu, ya, ada suku-suku penting Bani Tamim. Ya. Kemarin sudah bahas ya. Bani Tamim itu keturunan Ismail. Kemudian Bani Kinanah, keturunan Ismail. Dari Kinanah ini muncul suku Quraisy. Dari Quraisy ini muncul Bani Hashim. Dan mereka ini tidak ada kaitan dengan orang-orang Arab Al-Yamaniyun. Bedanya di mana itu, Ali? Hah? Maksudnya itu dari keturunan Nabi, kemudian ini dari yang Yaman itu. Kalau yang di sini Al-Arab Al-Musta'ribah itu keturunan Nabi Ismail, keturunan Ibrahim. Tapi kalau orang-orang Arab Aribah bukan keturunan Ibrahim, bukan keturunan Ismail, mereka disapa dengan sebutan Al-Qahtaniyun atau Al-Yamaniyun. Siapakah mereka? Di sini disebutkan beberapa contoh suku-sukunya. Ada suku yang disebut suku Kendah. Ada suku Toi. Kalau bahasa bahasa Aram, bahasa Suryani, Tayye, suku Tayye, Toi, dan disebutkan apa? Suku Hadramaut, Bani Hadramaut. Jadi Hadramaut itu bukan keturunan Dari Ibrahim, ya. bukan keturunan Ismail. Masuk Yaman ini tadi. Iya, Al-Yamaniyun. Yaman itu pertama nama orang, tapi akhirnya dipakai Nama lain Iya. atau nama sebutan keturunan Al-Qahtaniyun disebut Al-Yamaniyun. Di antara mereka itu ada yang disebut suku Kindah, suku Toi, dan suku Hadramaut. Jadi Hadramaut itu nama orang sebetulnya, tapi kemudian menjadi nama suku lokasi. keseluruhan, ya. Ya. Tempatnya di mana lokasinya? Ya di situ tadi petanya. Di kawasan mana itu? Semenanjung Arabia bagian selatan. Di kawasan mana? Coba ini. Ini kawasan mana ini? Yaman. Oh, ini Yaman ini. Iya. Jadi kalau begitu, orang-orang Hadramaut, orang-orang Arab Yaman ini, ada nggak kaitannya dengan Bani Ismail? Tidak ada. Tidak ada kaitan. Makanya kalau dari sisi DNA, Iya, beda ya akhirnya. secara DNA fisiknya, Iya. itu kan haplogrupnya haplogruf G, ya kan? Padahal Nabi bukan Muhammad haplogruf haplogruf J. iya. Kalau Nabi Ismail haplogrufnya J. Ya, sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad haplogrufnya J. Berarti terjawab ini ya. Kenapa mereka yang dari Yaman ini kok haplogrunya G? Karena ya? disebut sebagai Arab Aribah. Bukan berarti keturunan Nabi Ismail. Bukan keturunan Nabi Ismail. Muhammad. Bukan. Tapi Ya, ini penerbitnya tidak dijelaskan tahun berapa. Tetapi kalau dari sisi kajian filologi ini penting. Karena apa? Pemiliknya itu memberikan catatan. Catatan kalau dalam kajian filologi, catatan scholia. Catatan pinggir, catatan kepemilikan. Nah, ini ditulis oleh penulisnya pemiliknya ini tahun 1924 Masehi. oh, itu tulisan Iya kan? tangan masih asli. Iya. Berarti ini mem itu Masehi. Berarti ini tahun 1924. Berarti buku ini pasti dicetak sebelum 1924 logikanya kan begitu. 1900-an ya. Iya kan? Berarti sebelum tahun ini 1924.
Berarti sebelum Indonesia merdeka atau Yo, sudah? lama ya. belum merdeka. Sebelum Indonesia merdeka, buku ini sudah Sudah ada. menjadi milik seseorang. Iya. Ya kan? Berarti buku ini dicetak sebelum Indonesia merdeka. Arab Mustaribah artinya Arab yang diarab-arabkan. Ratusan tahun dalam kitab-kitab sejarah terbalik. Makanya orang-orang Ba'alawi, orang-orang Yaman, mereka mengisbat diri mereka adalah Arab Aribah, Arab murni, padahal Arab Musta'ribah. Mereka tidak masuk dalam suku golongan bangsa Arab yang 4, nggak ada satupun. Kenapa? Karena dari Abir punya anaknya 3, Falih, Samud, dan Yoktan atau Kohtan. Dari Falih turun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Kiai. Terus ke bawah kabar kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari sekarang Samud dan Yoktan ini mereka beranak pinak mulai tahun 2200 sebelum Masehi. Ingat, 2200 sebelum Masehi di mana? Di Yaman beranak pinaknya. Di sana. Dan anak Yoktan itu ada 12. Salah satunya namanya Amir bin Kohtan yang masyhur dengan sebutan Hadramaut. Itu julukan buat anaknya yang namanya Amir bin Kohtan. Kenapa ada juga Hadramaut? Amir bin Kohtan waktu meluaskan daerah kekuasaannya di Yaman, tiap masuk sebuah kampung, mulai dari anak kecil, bayi sampai nenek-nenek, kakek-kakek, semuanya dibasmi, dibunuh habis, pembantaian massal. Sehingga setiap dia datang, hadirlah kematian, maka diberikan gelarlah julukan Hadramaut. Jadi arti harfiahnya dari Hazar Mawet itu diterjemahkan dengan istilah apa? Dengan istilah artinya itu kawasan kematian. Cek dulu yang kitab kejadian pasal 10 ayat 26, coba cek. 10 ayat 26. 10 ayat 26. Ah, itu. Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar Mawet, dan Yera. Ya. Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar Mawet, dan Yera. Kalau dimaksudkan ini, Pak Edi paham nggak apa yang tertulis di sini? Yoktan itu punya keturunan, ya. Ya. Namanya siapa? Almodad, Selef, Hazar Mawet, dan Yera. Pak Edi paham siapa yang dimaksud dengan Hazar Mawet? Ini bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya menjadi Hadramaut. Walah. Hazar itu Hadra. Mawet, maut. Jadi Hazar Mawet, Hadramaut. Berarti Hadramaut ini anaknya Yoktan. Yoktan ini siapa? Yoktan itu anaknya Eber. Tapi Eber itu punya 2 anak, ya. Pertama Peleh, kemudian Yoktan. Ya. Jadi Eber itu punya 2 anak, namanya Pelek dan Yoktan. Dari Yoktan ini memperanakkan Hazar Mawet. Nah, sementara Eber memperanakkan Pelek. Pelek ini nanti menurunkan Nabi Ibrahim. Jadi kalau begitu, orang-orang Hazar Mawet, kaum Hazar Mawet, keturunan Hazar Mawet atau Hadramaut, itu bukan keturunan Abraham. Oh, bukan keturunan. Bukan keturunan Abraham. Nah, coba perhatikan di sini ya. Ini yang bahasa Ibraninya disebut Waqahtan. Wayaqtan disebutkan Wayaqtan, bahasa Arabnya Qahtan. Ya, Wayaqtan di sini disebutkan Yalat et Almodat wa et Salaf wa et Hazar Mawet wa et Yara. Maksudnya, dan Qahtan atau Yoktan melahirkan Almodad, wa et Salaf, dan juga Salaf. Wa'et Hazar Mawet, Hadramaut kalau bahasa Arabnya. Dan juga Yarah. Tapi yang saya fokuskan adalah Hazar Mawet. Jadi nama Hazar Mawet atau Hadramaut itu adalah nama yang paling purba. Jadi bukan muncul pada masa era Islam, Pak Edi. Hadramaut itu nama-nama ini akhirnya jadi suku nanti ya. Asalnya dari nama orang. Nama orang. Di sini dijelaskan oleh Rabai Rashi. Nah, Shlomo bin Yitzhak ya. Saya jelaskan di sini ada penjelasan dari Rashi sendiri. Di sini dikatakan apa ini? Hazar Mawet
Jadi arti harfiahnya dari Hazar Mawt itu diterjemahkan dengan istilah apa? Dengan istilah artinya itu kawasan kematian. Jadi orang yang hadir di situ Hadramaut itu. pasti mengalami kematian. Maksudnya gimana ya? Ya, ini adalah arti harfiah. Jadi karena mungkin tanahnya itu Kering gersang, gitu, gersang gitu. Tanahnya itu tanah yang kematian gitu ya. Ya, dalam bahasa awamnya tanah kematian. Tidak ada makhluk hidup yang hidup di situ gitu mungkin. Secara apa ya, geografis itu tanah yang Kering, keras, ya. Kering, tanah gitu. yang tidak bertuan, tanah yang menyebabkan orang di sana itu menderita. Jadi Hadramaut kalau di itu. sana kematian deh. Hadramaut itu. Hadramaut. Ini penjelasan dari tokoh besar dari kalangan Rabi Yahudi sendiri, ya. Jadi makanya disebut sebagai kawasan kematian atau tanah kematian. Ini penjelasan dari Rashi sendiri. Hadramaut itu bukan negara 1000 wali, negara pembantaian. Ini sejarah sudah dibolak-balik lagi di kita ini. Nggak ada ceritanya, apalagi Tarim, negara 1000 wali. Wali dari mana? Aneh, kok ada sekarang wali yang berdoa di Tarim, Tarimnya tetap gersang, tetap miskin, perang yang tidak berhenti antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, satu kampung dengan kampung yang nggak pernah berhenti dari dulu sampai sekarang. Katanya negeri 1000 wali, kok bisa-bisanya ada wali yang berdoa sama Allah 1000 jumlahnya, nggak dijabah, kan aneh. Wah, tuh. Coba. Ya, jangan terlalu jelas, Pak. Jangan, maksudnya ya kita nggak perlu menghina mereka karena mereka sudah terhina gitu, sudahlah. Kita bicara data. Nggak setuju? Silahkan bantah saya dengan data. Jangan pakai narasi dan fitnah. Kalau sekolah bicara data, bicara fakta, dibantah dengan narasi dan fitnah. Artinya mereka memang orang-orang yang tidak menghargai ilmu pengetahuan. Coba sekarang Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikun bi nabin fatabayyanu an tusibu biqauman bijalatin fatusbihu alama fa antum nadimin. Hei orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu siapa? Orang-orang fasik membawa sebuah berita. Apa perintah Allah? Bi nabin fatabayyanu, pakai waw dan alif mulazamah. Bukan cek dan dicek, tapi riset atau penelitian secara terus-menerus. Jadi untuk mengetahui sekarang berita yang dibawa ini oleh orang fasik atau tidaknya dengan cara apa? Cuman satu jawabannya, Kiai. Riset dan penelitian. Baru kita tahu ini fasik atau enggak dalam berita yang dibawanya dengan cara apa? Riset atau penelitian. Kalau tanpa riset dan penelitian, Allah justru khawatir kamu akan membina sebuah kaum bijahalatin, atas kebodohan kamu. Jadi orang yang pinter itu dalam Islam orang yang melakukan riset dan penelitian, bukan pakai zon. Makanya agama Islam adalah agama ilmiah. Kalau kita lihat data ini Pak Ali, kalau Hadramaut ini berarti keturunan dari Ham ini ya? Bukan. Hadramaut itu keturunan dari Shem. Keturunan dari Shem. Oh, ini ya. Sem Iya, ya. betul, keturunan Shem. Nanti Shem itu punya cicit namanya Eber. Eber punya anak namanya Peleg dan Yoktan. Ya. Dari Peleg ini nanti lahir Nabi Ibrahim, lahir Nabi Ismail. Oh, dari Peleg itu. Ya. Kalau dari Yoktan nanti itu lahir orang-orang Hadramaut. Jadi